Dalam video ini saya akan sharing kepada Anda mengenai 4 langkah mempercepat closing on the spot. Jadi kalau Anda seorang sales, business owner yang Anda saat ini mengalami sulitnya untuk closing, ya karena customer punya berbagai macam alasan ini, alasan itu, dan sebagainya, ditambah dengan faktor eksternal, Donald Trump harus meningkatkan tax, ya, tarif dan sebagainya, sehingga membuat situasi saat ini panas. Ditambah kalau Anda nonton video-video ataupun YouTube yang ada di YouTube saat ini, wah berbagai macam channel ini, wah kebijakan ini, kebijakan itu, China dan US perang, kita harus berhati-hati, harga akan naik dan sebagainya, membuat customer resah dan panik. Mungkin bisa jadi mereka menunda untuk investasi, menunda untuk membeli sesuatu, dan mereka berjaga-jaga. Nah, satu sisi betul sih, kita sebagai customer juga begitu. Ya, Anda juga seperti itu. Saya juga akan berpikir ulang, apakah saya perlu beli atau enggak. Nah, tapi di kondisi lain atau di sisi lain, kita sebagai perusahaan, apalagi yang Anda memiliki tim sales yang punya banyak produk, yang sudah mungkin numpuk barangnya, di mana persaingan begitu banyak, dan cost setiap bulan, bahkan setiap hari keluar terus, kan harus dijualin. Kan Anda harus closing. Nah, dengan kondisi yang sulit seperti ini, saya harus jualan. Susah. Nah, itu saya berangkat dari konteks yang terjadi seperti itu, situasi seperti itu. Maka di sini kasih video bagaimana caranya, langkahnya, supaya walaupun di dalam kondisi yang sulit, yang penuh tantangan, dan yang cukup berat, Anda tetap bisa closing. Ya, nah bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, jangan lupa Anda nonton dulu, lalu komen, dan juga Anda bisa subscribe dan like dan share ke teman-teman Anda, karena saya percaya sharing is caring. So, jadi di sini khususnya bagi Anda yang orang sales atau Anda business owner yang memiliki banyak tim sales tapi sulit closing. Gagal lagi. Nah, saya berikan langkahnya, 4 langkah mempercepat closing on the spot. Jadi saya fokusnya di sini adalah on the spot. Artinya jangan sampai banyak follow up. Akhirnya lama-lama follow up, akhirnya nggak closing. Customer sudah termotivasi mau beli, tapi gara-gara mungkin kurang cara pendekatan, approach dan sebagainya, akhirnya customer bilang, nanti deh saya pikirkan lagi, nanti deh saya kabari lagi, dan sebagainya. Akhirnya follow up, gagal closing lagi. Nah, itu ya. So, bagaimana supaya saya bisa closing on the spot? On the spot itu artinya langsung. Jadi kita berusaha untuk bisa mengurangi gapnya, supaya yang tadinya saya bisa follow up, mungkin bisa sampai 2-3 bulan follow up, saya bisa mempercepat follow up-nya, sehingga saya tidak perlu follow up begitu panjang. Kalau yang retail, customer yang datang ke toko Anda, jangan sampai mereka datang, lihat-lihat, tapi pulang dengan tangan kosong. Nah, on the spot artinya kalau mereka datang, lihat, ya beli gitu loh. Itu tujuan on the spot. Jadi langsung saat itu beli. Ya. Promo ada, campaign ada, tapi itu adalah masalah eksternal. Yang penting adalah bagaimana Anda bisa approach-nya, bisa dengan cara yang tepat, bisa closing on the spot. Oke? Nah, jadi Anda harus tahu ada 4 stage, ada 4 tahap. Ya, 4 tahap untuk bisa closing on the spot. Di stage yang pertama adalah qualification. Jadi qualification dulu, kita mengqualify seberapa mereka cocok nih jadi customer kita. Apakah mereka punya budget yang tepat? Apakah mereka punya kebutuhan spesifik yang tepat? Apakah mereka bisa buat keputusan saat itu atau harus nunggu? Apakah mereka punya budgetnya? Itulah qualification. Lalu setelah itu bisa jadi kita harus fokus kepada solusinya. Apa yang kita bantu? Solusi apa? Kenapa customer harus beli di tempat saya? Kenapa customer harus beli program saya, produk saya, service saya? Kenapa? Dibandingkan dengan orang lain, dibandingkan kompetitor, kenapa customer harus belinya di saya? Itu solusi. Jadi kalau Anda bilang ini, pelayanan kita lebih bagus, harga kita lebih murah, kita lebih cepat, semua orang bilang seperti itu. Orang lain pun bilang yang sama. Kualitas, cepat, speed response, pelayanan baik, itu sudah umum. Anda harus punya sesuatu yang lain pada saat kita kasih solusi. Penting. Karena apa? Karena kita tidak mau customer cuma dengar itu, lalu dia pikir gini, yang lain juga sama. Bedanya adalah yang lain lebih murah. Ya orang kan pindah. Nah, pada saat kita jelaskan solusi, itu tidak fokus kepada harga. Nah, tidak fokus kepada harga. Kalau harga, begitu ada yang jual lebih murah, langsung customer pindah. Jadi waktu kita solusi, kasih fokus kepada benefitnya, value-nya, ya. Nah, saya tidak jelaskan lebih detail, tapi saya ingin fokus aja Anda supaya tahu. Solusi itu penting, ya, karena kalau solusinya kurang tajam, kurang sharp, customer akan dengan mudahnya pindah ke toko lain. Oke? Jadi berbicara tentang apa? Tentang value pelayanan,
nilai tambah dan sebagainya. Oke, baru objection handling. Nah, objection handling pasti kalau Anda dengar ini sudah sangat umum. Objection handling, mengatasi keberatan. Nah, yang saya tekankan di sini bukan objection. Menurut saya objection itu keberatan. Kalau kita dengar kata keberatan, sepertinya customer berat banget sih untuk beli produk kita, betul kan? Kayaknya berat banget untuk beli. Aduh, ini berat ya. Sesuatu hal yang memberatkan saya. Kalau Anda mau beli produk atau beli service tertentu, tapi Anda rasa berat, Anda mau beli nggak? Kan pasti nggak mau, betul ya? Kenapa ini sebelum beli aja udah berat? Kenapa saya masih beli? Jadi terlalu berat buat saya. Belum masalah saya juga berat. Kenapa saya harus beli? Apalagi ini keberatan. Makanya saya tidak terlalu suka kata keberatan, objection. Objection tidak terlalu suka. Mungkin translation-nya atau terjemahan ke Indonesia mungkin kurang tepat dengan objection itu sama dengan keberatan. Kalau menurut pengalaman saya, ya tentunya Anda punya persepsi berbeda, pandangan berbeda. Tapi kalau pengalaman saya, objection itu saya ganti, ya namanya bukan objection, tapi objection itu adalah keraguan-raguan. Bisa jadi keraguan, bisa jadi juga adalah kekhawatiran. Ya, bisa jadi juga ketidakjelasan, mereka masih belum jelas, masih khawatir, ya masih sedikit ada keraguan. Itu sebetulnya. Jadi bukan mereka nggak mau, bukan mereka nggak punya uang ya. Saya rasa kalau mereka benar-benar lihat ada manfaat sih pasti beli. Apalagi mereka rasakan saya bayar dan saya dapat lebih besar. Jadi apa yang mereka tanyakan itu bukan keberatan, tapi mereka masih ragu, masih belum jelas, masih ada kekhawatiran. Itu aja sebetulnya. Jadi kalau Anda bisa memberikan solusi, memberikan jawaban yang tepat, memberikan approach yang tepat, harusnya bisa masuk ke tahap berikutnya, yaitu closing. Nah, closing saya ajarkan ada 3 jurus closing, tapi sebetulnya aslinya banyak sekali. Di program saya ajarkan banyak sekali teknik closing ya, bahkan ada lebih dari puluhan teknik closing. Ini cuma saya sampaikan 3. 3 aja kalau Anda lakukan dengan baik itu bisa maksimal. Jadi 3, yang pertama adalah alternatif close, itu paling gampang. Merah atau biru, 2 lusin atau 3 lusin. Mau bayar kartu kredit atau bayarnya pakai cash, bayar QRIS atau bayarnya pakai debit, itu alternatif, very easy. Yang kedua, assumption. Bu, transfer aja langsung ke nomor ini, lalu setelah Ibu transfer, kirimkan bukti transfernya. Bu, silahkan bayar di sini, langsung bayar sekarang, saya tunggu. Ibu setelah bayar, baru kita akan berikan servisnya. Bu, akan kita berikan produknya. Ibu bayar dulu sekarang, langsung transfer. Bu, kita terima cash, langsung. Jadi langsung assumption. Tidak tanya lagi, Ibu jadi apa enggak? Ibu oke apa enggak? Nggak usah tanya lagi, sudah assumption. Bu, silahkan langsung transfer sekarang, setelah transfer buktinya kasih ke kita, nanti langsung kita kirimkan. Langsung assumption. Atau try first, then buy later. Coba dulu Bu, bawa pulang, 2 hari langsung Ibu transfer ke kita. Ibu bayarnya pakai apa? Kredit card, apa cash? Jadi coba dulu dan buy. Langsung beli. Jadi coba 2 hari, 3 hari, langsung bayar, langsung transfer. Jadi 3 jurus closing aja. Ini 4 tahapan. Ya, ini betul-betul harus smooth, harus berjalan dengan baik dan benar. Kalau ini tidak berjalan baik dan benar, bisa jadi Anda tidak bisa closing on the spot. Bisa jadi endingnya mungkin pada saat di sini udah ya deh, nanti makasih nih penjelasannya ya. Nanti coba saya kabarin lagi. Oh, terima kasih ya, bagus banget sih produknya. Tapi nanti saya akan infokan lagi ya. Bisa begitu endingnya karena kurang smooth. Memang kenyataan dan teori tidak sama, betul. Mungkin Anda akan bilang gini, Coach, ngomong doang, Coach, teori doang, Coach. Yes, terkesan teori. Kenapa? Karena Anda belum praktekkan. Mungkin waktu praktekkan, ternyata tidak semudah teori. Betul. Maka itu ini memang waktu saat kita praktekkan itu, Anda harus adjust. Sesuaikan dengan kondisi, dengan Anda mesti baca customer-nya, mereka demand, dan sebagainya. Itu memang beda. Tapi minimal, lebih bagus nggak Anda punya guidance-nya dibandingkan Anda tidak punya guidance sama sekali. Beneran cowboy, udah hajar aja, ketemu langsung, ngobrol langsung, jelasin langsung. Lebih mana yang lebih bagus buat Anda? Punya framework-nya, punya tahapannya, atau Anda blank sama sekali? Terus Anda cuma dikasih script. Hati-hati, script itu beda dengan guidance. Script itu word by word, kata demi kata. Bisa jadi lupa. Karena seberapa banyak pun kita menghafal, begitu ketemu sama customer, pasti lupa. Jadi yang saya tekankan adalah di program saya pada student-student saya adalah fokus kepada framework-nya, guidance-nya, tahapannya. Kalau kita ingat tahapannya,
Itu akan jauh lebih mudah pada saat kita approach dan presentasi sama prospek. Oke, so saya fokus kepada qualification. Qualification itu adalah begini, kalau saya misalnya Anda seorang karyawan, ya, Anda mau masuk ke dalam satu perusahaan, pasti ada sesi yang namanya sesi interview. Diinterview oleh seorang HR manager. Gimana? Pengalaman kamu udah berapa lama di sales? Oke, lalu prestasi kamu apa? Dan sebagainya Anda ditanya. Dikualifikasi, ya. Kalau Anda setelah ditanya dan pertanyaan-pertanyaan yang cukup tajam dan sebagainya, ternyata Anda masuk kualifikasinya sesuai dengan kebutuhan perusahaan, maka bisa jadi Anda yang di-hire, Anda yang akan diterima, gitu kan? Sama. Di qualification stage itu Anda mengkualifikasi apakah prospek ini punya kualifikasi yang tepat nggak? Punya budget yang tepat nggak? Memang dia spesifiknya kebutuhannya bisa kita berikan sesuai nggak? Jadi kita mengqualify. Kita mengqualify apakah mereka orang yang memang betul-betul bisa menjadi potensi customer kita atau bukan. Kalau bukan ya nggak apa-apa. Masih banyak produk lain, masih banyak mungkin kompetitor lain yang mungkin bisa bantu dia. Jadi kita mau mengqualify. Ini khususnya begini. Ini khususnya untuk Anda yang menjual produk-produk non-commodity. Ya, produk-produk yang non-commodity artinya yang tidak fokus kepada harga. Coach, zaman sekarang mana ada produk yang tidak fokus kepada harga? Ada. Ya, orang tetap beli barangnya walaupun mahal. Padahal itu harganya mahal dan mungkin bisa jadi perusahaan Anda set harga yang lebih tinggi daripada yang lain, tapi orang tetap beli. Jadi ini khususnya kepada Anda, ya, perusahaan-perusahaan yang memang memiliki produk yang high margin. Jadi khusus untuk produk high margin bisa jadi Anda punya produk on brand, ya, yang di luar komoditi, dan waktu Anda setting the price itu harganya memang di atas yang lain karena buat Anda perusahaan marginnya lebih gede dan buat sales komisinya lebih gede. Itu, jadi khusus untuk produk-produk yang high margin buat Anda sebagai pengusaha, dan untuk sales, produk-produk yang mungkin bukan produk umum, tapi produk yang memberikan komisi lebih besar. Kenapa? Karena jualnya bisa jadi lebih sulit. Kenapa? Bukan, saya tidak bilang lebih sulit, lebih challenging. Lebih ada beberapa approach yang berbeda. Karena tidak sama dengan produk komoditi yang bisa dibanding-banding harga. No, justru kita tidak mau banding harga. Justru kita percaya, kita believe produk kita punya value. Nah itu ya, fokus kepada itu. Jadi kepada high ticket product. Banyak teori-teori sales ya di luar sana yang mengajarkan kamu harus gali kebutuhan customer, gali kebutuhan customer. Sales cuma bilang gini, mungkin yang ditangkap sales bilang gini, oh gali kebutuhan ya, berarti saya cuma nanya, Pak kebutuhannya apa ya Pak ya? Kira-kira Bapak yang paling dibutuhkan apa ya? Ya itu sih, betul sih, tapi kurang spesifik. Spesifik. Jadi bukan hanya needs, tapi value-nya. Jadi value itu gini, sesuatu yang lebih mahal dari uang. Apa yang dia lihat, apa yang dia butuhkan yang lebih mahal dari uang. Kira-kira apa yang lebih mahal dari uang? Menurut Anda apa kira-kira yang lebih mahal daripada uang? Yang lebih mahal daripada uang bisa jadi ketenangan. Saya lebih baik beli CCTV misalnya, contoh yang lebih mahal, karena saya bisa lebih tenang. Karena dia bisa melihat dari setiap angle, bisa ada recordingnya, setiap segala macam, itu bisa lebih jelas segala macam. Pokoknya saya lebih tenang. Saya lebih baik beli asuransi yang tertentu daripada saya nggak punya, saya nggak tenang. Jadi orang akan beli ketenangan. Saya akan beli misalnya untuk mobil ya, saya akan beli misalnya under deal dan sebagainya yang lebih buat saya tenang waktu saya mengemudikan kendaraan, waktu saya nyetir, daripada saya beli yang murah dalam tanda kutip, tapi saya tidak tenang waktu nyetir. Jadi saya beli ketenangan. Ketenangan itu lebih mahal daripada uang. Terus saya juga beli pride. Wah, ego. Pak, kalau Bapak beli ini Pak, pasti Bapak akan lebih beda, lebih diapresiasi. Bapak masuk satu grup tertentu, Bapak akan lebih eksklusif. Eksklusivitas. Ya, pride. Itu orang beli. Kenapa orang beli mobil begitu mahal? Luxury car. Why? Because they want to be exclusive. They want to be appreciated. Orang beli ego. Itu lebih mahal daripada uang. Kadang-kadang orang beli sesuatu, gila lu mahal banget, tapi beda, eksklusif banget. Ini lain daripada yang lain. Limited edition. Orang beli itu. Orang beli juga kekhawatiran. Ah, khawatir ini, khawatir itu. Ya udahlah saya belilah daripada saya khawatir terus saya bayarlah. Gitu kan? Jadi kekhawatiran itu kadang-kadang lebih mahal daripada uang yang harus saya beli. Juga orang beli ikut-ikutan. Karena orang lain beli, aku juga beli. Gitu kan? Karena semua orang beli, aku juga beli. Kalau nggak aku tinggalan. Nah, orang beli itu. Nah, itu value. Buat beberapa customer tertentu, value adalah sesuatu yang tadi, ketenangan, mungkin kekhawatiran, mungkin eksklusivitas, pride, nilai tambah, ya satu hal yang memang beda, itu keunikan. Pak, beda banget Pak, this is very unique Pak. Ya, no one will have this product like this product. It's very rare. Nah, rare itu
wah, itu orang beli. Ya, ada orang-orang beli tertentu, ada orang beli ikut-ikutan, orang lain semua pada beli, Bapak kalau nggak ketinggalan. Jadi saya nggak mau ketinggalan. Ya, nah, jadi perhatikan. Berarti intinya specific needs bukan hanya fokus kepada fungsional benefit dari satu produk Anda, tapi berbicara emotional value buat customer, sesuatu yang lebih mahal daripada uang. Berarti kita harus tahu. Ya, customer beli produk apapun, entah dia ya produk apapun lah ya, mau produk baju kayak fashion kayak perhiasan, mobil, whatever it is, rumah. Ya, apa sesuatu yang lebih mahal daripada uang, Pak? Uang bisa dicari, tapi there is one thing atau sesuatu yang memang jauh lebih mahal daripada uang. Ya, uang sih bisa dicari, betul sih, tapi ada yang lebih mahal pastinya, Pak. Iya, waktu, Pak. Waktu, oke. Kenapa waktu? Karena saya punya waktu itu sangat sulit sekali punya waktu dengan keluarga. Jadi saya beli rumah yang sengaja deket banget sama kantor saya. Mahal nggak apa-apa, tapi saya bisa ketemu dengan anak saya everyday karena deket misalnya. That's something yang dia rela bayar mahal demi dapat sesuatu yang lebih mahal daripada uang. Itu tidak mudah, tapi pasti Anda harus tahu setiap customer punya value yang berbeda. Yang kedua adalah budget range. Nah, ini sensitif. Ngomong budget sangat sensitif. Tidak langsung kita ngomong budget. Kadang-kadang kita ditanya di awal, Pak, budgetnya berapa? Orang udah langsung sensi. Enak aja, langsung di awal ngomong harga. Emang gue nggak punya uang? Emang gue nggak punya budget? Ada orang yang sensi tentang uang. Jadi ini orang sales harus sangat-sangat tahu timingnya kapan pada saat nanya budget. Kadang-kadang kita nggak perlu nanya budget. Mungkin dari bahasa tubuhnya customer kita udah tahu lah harga yang dia expect di berapa. Kadang-kadang kita harus baca unspoken words, kata-kata yang tidak terucapkan, itu kita masih bisa baca customer. Kalau enggak, customer kadang-kadang nggak ngomong harga berapa, tapi kita tahu dengan gesturnya, dengan dia nanya, dengan dia mikir, dengan dia lihat beberapa model, kita udah tahu di range harga berapa. Nggak usah nanya lagi, itu common sense harus digunakan. Jadi ada beberapa yang perlu kita tanya. Contohnya begini, lihat kita jual, misalnya kita jual produk apa yang masih kita jam lah contoh. Nih Pak, lihat model ini boleh? 1, nih Pak, boleh 2, 3. Kita tunjukin beberapa model dan dia masih gini. Dia udah ditunjukin berbagai model masih bingung. Baru kita bisa tanya, Pak, boleh tahu Pak, Bapak budgetnya di berapa? Pak, by the way Pak, Bapak mau minum dulu apa? Mungkin yang hangat kita bisa siapkan. Jadi buat dia jangan sampai terlalu tegang. Santai Pak, tenang aja, santai. Bapak, you can think as long as you can. Bapak pilih aja. Tapi boleh tahu Bapak budgetnya berapa biar saya bisa bantu Bapak. Ya mungkin di sekitar sekian. Ya, kita bisa tahu. Jadi timing very important. Dan perhatikan tone-nya saya. Kalau Anda salah timingnya, orang bisa sensitif. Apalagi ngomong budget. Ya kalau suami istri, istrinya udah suka sama produk tertentu, mukanya udah senyum nih, Pak, suka nih. Tapi suaminya langsung, budgetnya berapa nih, harganya berapa nih. Terus harganya sekian, istrinya bilang gitu. Terus suaminya langsung gini. Kira-kira gimana orang sales? Jangan diem aja. Ini bapaknya yang membuat keputusan. Ya, dan mukanya begitu lihat budget langsung, ada model lain nggak? Nah, dengan kata lain mungkin dia merasa itu mahal, tapi dia nggak ngomong itu mahal. Supaya apa? Supaya mungkin kena pride-nya dia kalau bilang mah takutnya gue disangka nggak punya duit, misalnya gitu kan. Ini sales harus sangat sensitif mengetahui. Kalau enggak, hilang deh. Bisa jadi istrinya suka, suami bilang, mungkin suami nggak ngomong apa-apa, cuma lihat tatapan mata istrinya begitu, langsung dia, oh ya Pak, udah deh, nanti aja Pak ya, nanti saya akan, nanti sama suami saya dulu ya, hilang. Dan sales bilang, oke Bu, makasih ya. Tet. Hati-hati. Very sensitive. Oke. Nomor 3, identifikasi decision maker. Ini masih di qualification ya. Gini, Anda yang penting apa? Anda jualan atau Anda tahu siapa yang mutusin beli. Bisa jadi Anda waktu jualan produk, orangnya udah suka nih. Produknya udah disuka sama dia, modelnya, desainnya udah suka nih. Entah misalnya beli jam, misalnya begitu kan, paling gampang. Misalnya beli jam atau apapun lah, udah suka banget. Tapi ternyata dia bukan pembuat keputusan. Sama aja kan? Sama aja nggak? Sama aja. Karena apa? Suka, demen, ya, wah bener-bener excited banget, tapi bukan dia yang beli, bukan dia yang bayar. Yang bayar siapa? Orang tuanya, suaminya, yang punya uang. Jadi yang penting bukan hanya menyenangkan si usernya, tapi memastikan lu yang bayar apa bukan? Lu yang putusin beli apa bukan? Kalau bukan, harus diidentifikasi di awal. Pak,
Ini biasanya kalau Bapak beli ini, yang beli biasanya Bapak atau biasanya ada Ibu beli bantu? Iya sih, saya harus. Kadang-kadang kita perlu tanya, kadang-kadang kita mesti lihat dari bahasa tubuhnya, ini orang kira-kira punya keputusan, punya kapasitas untuk bisa mutusin nggak? Kalau nggak, ya percuma kita jelasin panjang lebar, nggak closing on the spot. Decision maker paling penting, memutuskan. Apa kita tahu nih orang ini? Kadang-kadang kita bisa tanya, ya nggak semua customer kita tanya loh. Apakah Ibu pembuat keputusan? Nggak semua customer. Kadang-kadang kita mesti baca dia. Buying signalnya, menunjukkan posturnya, gerak-geriknya, caranya dia nanya. Apakah nih orang pembuat keputusan? Kalau ibu-ibu datang sendiri, waktu dia nanya segala macam, ya, apakah perlu ada suami yang beli atau dia bisa beli sendiri? Nah, itu penting. Jadi kadang-kadang kita nggak perlu nanya. Jadi tidak semua customer ditanya, Ibu membuat keputusan belum? Bisa jadi itu sensitif juga pertanyaannya. Gara-gara ditanya gitu, langsung ilfil nggak jadi beli. Hati-hati, nanti langsung dia report di sosial media. Ini sales nanyanya langsung nembak begitu, belum kenal, belum apa, tiba-tiba nanya apakah saya pembuat keputusan atau enggak. Langsung deh ramai di sosial media. Hati-hati, very sensitif. Tidak semua ditanya, tapi kita harus identifikasi. Makanya saya bilang ini bukan nanya, tapi identifikasi. Apakah ini benar? Apakah Ibu yakin? Ya, dengan pertanyaan-pertanyaan kita atau apa, kita bisa tahu orang ini pembuat keputusan apa bukan. Nah, nomor 4, ini paling penting. Ya, urgency. Ya, ada satu keterdesakan harus beli sekarang. Kan kita targetnya adalah closing on the spot. Kita kalau bisa nggak mau sampai dia pulang dulu, ngobrol dulu sama suaminya, ngobrol dulu sama timnya dan sebagainya, untuk nanti bisa balik lagi. Kita nggak mau begitu. Kita maunya mereka on the spot. Makanya kita mesti pastikan mereka punya urgensinya. Hari itu beli, saat itu beli. Kalau nggak ada itu, ya kita biarin mereka pergi dengan tangan kosong. On the spot. Kuncinya adalah on the spot. When you have the mindset that this customer atau this prospect have the urgency, punya harus beli sekarang, itu mereka beli sekarang. Oke? Maka mindsetnya perlu kita siapkan begini. Kalau kita yakin hari itu kita bisa closing on the spot 10, ya misalnya Anda jual jam contohnya gitu ya. Contohnya lah, ini contoh jam tangan. Ya Anda siapin aja dulu 10 paper bag-nya atau 10 kantongnya tuh ya. Ya, dusnya, kantong 10 gitu loh. Sebelum hari itu dimulai, saran saya Anda siapin dulu 10. Kalau Anda yakin hari itu closing 10 on the spot, siapin tuh paper bag-nya, dusnya, semuanya disiapin, resitnya, ya invoices segala macam disiapin. In case nanti customer-nya segala macam, Anda udah siap gitu loh. Anda sudah put your mindset, saya closing 10. Saya closing 10. Saya closing 10. Nah, ini. Jadi begitu Anda lihat, itu di belakang Anda, pada saat Anda melayani customer, di belakang Anda tuh ada 10 tas. Woi, ini customer closing nih, customer closing nih, customer closing nih. Gitu kan? Jadi Anda sudah menciptakan urgency sendiri di pikiran Anda. Tapi ingat, ini bukan push. Ayo Bu, beli sekarang Bu, kapan lagi Bu? Bukan push. Remember, customer begitu kelihatan Anda nge-push, langsung semakin push semakin no. Justru tugas kita adalah membuat mereka yang lebih termotivasi, lebih excited untuk beli. Bukan dari saya, tapi mereka termotivasi. Kenapa? Karena kita bisa create urgency, karena kita bisa tahu ini value-nya yang mahal tadi. Ya, pain-nya. Ya, pain-nya apa? Yaitu model eksklusif, satu-satunya tadi ya, daripada nanti ke depan jangka panjang akan merasa nggak nyaman terus karena mungkin ada sesuatu yang nggak nyaman. Nah itu ya, tapi ingat, bukan manipulasi. Remember, we're not manipulating people, we help people. Ya, nanti jangka panjang kalau Bapak gini terus kan pasti kepikiran terus kan Pak ya. Ya beli sekarang sama nanti kan beli-beli juga. Iya sih, menurut Bapak. Nah, jadi kita create sesuatu ya untuk dia, karena dia udah datang ke satu toko, berarti kan udah mau. Ya kan, udah mau kan? Berarti budget udah disiapin, tinggal didorong. Kira-kira gitulah, dibantu, bukan didorong, dibantu untuk saat itu jalan, saat itu beli. Ditambah, nah, create urgency ditambah kalau mungkin hari itu ataupun di tanggal tertentu ada yang namanya promo. Jadi promo itu untuk bentuk dorongan untuk dia action saat itu. Jadi jangan di awal kasih promo dulu. Belum apa-apa udah kasih promo. Ya, itu senjata harusnya di akhir dikasih di awal. Jadi udah jadi basi dong, ya kan? Jadi nanti udah Pak, kalau Bapak action sekarang, ini kita langsung kasih ini, dapat ini, dapat ini. Jadi mendorong dia, membantu dia untuk saat itu. Ya, jadi tujuannya bantu orang itu untuk dapetin hari itu. Pak, kalau sekarang Bapak langsung
beli 1 dapatnya 2. Ya saya nggak tahu kapan nanti. Sayang Pak, model Bapak udah suka, desain udah bagus, jarang-jarang kan Pak? Iya, urgency kan? Nanti kan ya sama aja Bapak kepikiran terus kan? Nah kalau sekarang good newsnya 1 dapat 2. Bapak take your time, saya nggak akan push Bapak, take your time. Tapi what do you think Pak? Diam aja sampai customer. Tapi kalau saya jadi Bapak, saya ambil. Don't worry Pak, sesuatu yang lebih mahal daripada uang adalah eksklusivitas, pride, dan sebagainya. Itu yang Anda gunakan. Oke? Nah, semoga dengan video ini ya bisa bantu Anda untuk closing on the spot lebih cepat. Nah, bagi Anda yang pengen lebih melatih diri lagi, karena menurut saya kemampuan closing adalah satu-satunya skill yang kalau Anda miliki, Anda tidak akan takut dengan resesi, tidak akan takut dengan apapun yang terjadi eksternal. Kenapa? You can sell. Anda bisa jual, Anda bisa close, mau harga berapapun, kepada siapapun, dimanapun, kapanpun, you can close, right? Jadi tidak perlu harus takut. Kenapa? Aku bisa jualan, ujung-ujung kan jualan, betul ya? Anda mau apapun itu, Anda jualan. Jualan bukan hanya yang nge-push ya, tapi you help people to buy from you, and people buy because they love their product. Dan kalau Anda benar melakukannya, mereka kan bilang gini, thank you ya, kamu udah bantu saya, thank you ya, akhirnya saya dikasih tahu. Dari dulu saya cari ini, cuma saya nggak dapat, gara-gara kamu jelasin saya beli. Jadi kalau Anda lakukan dengan benar, justru mereka merasa berterima kasih dengan Anda, bukan merasa kayak Anda ambil keuntungan dari mereka. No, ya. Jadi kemampuan closing adalah skill utama untuk Anda bisa menghindari ya keterpurukan biaya ya segala macam, ini itu kondisi eksternal apa segala mungkin yang begitu banyak. Anda bisa atasi semua. Kenapa? You can sell, you can close. Mau produk mahal, mau produk segala macam, Anda bisa jual. You don't have to worry, right? Nah, itu yang saya bantu student-student saya untuk belajar bagaimana jadi seorang professional closer, expert closer, dan master closer. Nah, Anda bisa cek programnya, silakan hubungi tim saya, Anda bisa pelajari itu, ya. Dan yang penting menurut saya gini, investasi yang paling bermanfaat untuk kita adalah bukan investasi untuk di instrumen macam-macam, tapi investasi diri sendiri. Kenapa? Karena you are in control. When you are in control, then you know how much money you will get, how much improvement you will get, and how many customers yang Anda akan dapatkan, right? So invest in you yang paling penting. Oke? Semoga bisa bermanfaat. Sukses selalu. Salam closing.